Oke, kita lanjutkan untuk bagian selanjutnya dalam proses pengerjaan algoritma pergantian page. Pertama-tama kita akan coba review ulang tentang soal yang telah diberikan sebelumnya. Kita lihat studi kasusnya, kemudian kita sudah menyiapkan tabel seperti yang dicontohkan di dalam slide. Nah, bicara tentang algoritma FIFO, kita perhatikan di bagian atas itu adalah bagian string masukan seperti yang ada di soal 7012 dan seterusnya. Kemudian ada 3 baris frame yang digunakan. Nah, makin ke kanan ini adalah proses tahapan waktu. Maksudnya adalah kita akan mengerjakan dari proses yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu string 7. Nah, bayangkan kalau misalkan di bagian string 7 ini keadaannya masih kosong. Baris kolomnya masih kosong untuk urut yang pertama. Nah, di sini string 7 masuk. Nah, karena keadaannya masih kosong, string 7 langsung dituliskan pada page yang pertama, bagian atasnya. Kemudian di sini kondisi terjadi page fault. Nah, kondisi page fault itu sendiri memang dimana tadi udah dijelaskan bahwa apabila sebuah string masuk namun di dalam halaman memori utamanya tidak terdapat string yang sama dengan string yang masuk, maka kita anggap ini sebagai fault. Untuk tahapan kedua atau urut kedua, kita perhatikan bahwa di sana masih terdapat string 7 di mana untuk di page pertama karena dari kondisi sebelumnya, namun ada kondisi masuk string 0 di urut yang kedua juga, maka kita akan tempatkan di page yang berbeda dari yang sebelumnya. Maka kita taruh di bawahnya. Jadi sehingga kelihatan dari urut pertama dan kedua itu ada perbedaan di mana ada ketambahan string 0. Dan lakukan juga untuk urut yang ketiga di mana string 1 masuk dan tidak ada yang kembar antara 7 dan 0, sehingga kita akan masukkan ke dalam page yang ketiga. Nah, di sini keadaannya dari 3 frame tersebut sudah penuh terisi nilai 701. Nah, bagaimana yang terjadi apabila terdapat string tambahan masuk, yaitu yang mungkin kita perhatikan di urut keempat, yaitu ada string masuk 2. Nah, di sini kondisinya sudah penuh, maka algoritma pergantian page baru bekerja. Jadi untuk mana yang harus dikeluarkan terlebih dahulu dan digantikan dengan string masuk, ini tergantung dari algoritma yang digunakan. Nah, kebetulan yang kita gunakan untuk kasus pertama ini adalah FIFO. Kita lihat bahwa first in first out itu adalah umur dari sebuah string yang masuk itu yang paling lama adalah string 7. Sehingga kalaupun harus dikeluarkan terlebih dahulu jelas adalah string 7. Jadi lingkaran-lingkaran merah yang ada di slide itu menandakan umur dari string tersebut, sehingga bisa kita pastikan bahwa 2 akan menggantikan string 7. Nah, berbeda kasus kalau misalkan di urut yang kelima di mana string 0 masuk dan terdapat string yang sama pada halaman atau page yang kedua, yaitu 0 juga. Nah, di sini kondisinya tidak terjadi page fault karena kondisinya string tersebut hanya mengakses atau katakanlah merespon bagian string yang kedua di memori utama. Jadi mungkin dengan contoh yang tadi sudah dijelaskan bisa kita lihat sebuah kesimpulan di mana apabila ada string masuk sama dengan string yang ada pada page memory, maka kita sebut di situ tidak terjadi sebuah page fault. Namun apabila tidak ada, mau tidak mau algoritma FIFO bekerja untuk menggantikan string yang terdapat di dalam page memory tersebut. Dan di sini untuk yang tidak terjadi page fault itu ada di urut ke-5, 12, 13, 16, dan 17, dan secara total page fault yang terjadi dengan algoritma FIFO adalah 15 kali. Algoritma kedua yaitu algoritma optimal. Jadi di sini sesuai dengan namanya adalah algoritma yang paling optimal. Namun
ini merupakan algoritma yang paling sulit diterapkan, sehingga sampai sekarang pun penerapannya masih sangat sulit untuk digunakan pada aktivitas yang sebenarnya. Nah, kondisi ini ataupun algoritma ini memungkinkan untuk mencapai page fault yang paling rendah di antara semua algoritma. Nah, kita lihat saja di dalam contoh yang sudah diberikan, kondisi urut 1 sampai 3 mungkin tidak perlu dijelaskan ulang karena sudah dijelaskan di algoritma sebelumnya. Kita perhatikan di urut keempat dulu. Nah, di sini kondisi frame penuh namun ada string masuk, yaitu string 2. Nah, di antara 701 ini kita harus memikirkan bagaimana atau bagian mana yang harus digantikan dengan string 2 tersebut. Kalau Vivo tadi sudah dijelaskan bahwa pasti digantikan dengan 7 karena 7 yang pertama kali masuk. Sedangkan untuk algoritma optimal di sini fokusnya adalah mana yang paling tidak digunakan di antara ketiga string tersebut. Jadi di antara 701 mana jarak yang paling jauh dengan kondisi yang akan datang. Jadi kalau kita lihat, saya lingkarkan di antara 0, 1, dan 7 di sini sebagai penanda yang merupakan string masuk yang kira-kira nanti akan sama dengan string yang sudah ada di page frame. Namun kalau kita lihat, 7 berada di urut ke-18, 0 di urut 5, 1 di urut 14. Jadi di antara 3 string tersebut yang paling jauh kondisinya adalah string 7. Maka dari itu string 7 harus digantikan dengan string 2 pada masukan urut keempat. Pada urut kelima kita perhatikan bahwa ada string 0 masuk dan di dalamnya terdapat string 0 juga di memori utama sehingga tidak terjadi page fault. Namun perhatikan untuk urut ke-6 sama seperti sebelumnya, di sini algoritmanya akan bekerja untuk memastikan di antara string 2, 0 dan 1 bagaimanakah yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Jadi sudah dilingkari bahwa ada 0 di urut ke-7, kemudian 2 di urut ke-9 dan 1 di urut ke-14. Jadi sehingga di antara 3 string tersebut yang harus digantikan adalah string 1 menjadi string 3 dan di sini terjadi page fault. Jadi dengan kasus-kasus seperti ini juga berlaku untuk pertemuan di bagian selanjutnya. Dan sebagai kesimpulan, apabila terdapat page berisi string yang tidak akan dipakai ke depan waktu atau paling lama digunakan lagi, maka akan digantikan dengan string yang lain. Dan secara total di algoritma ini hanya terdapat 9 kali page fault. Berbeda dengan Vivo yang terjadi 15 kali. Algoritma ketiga adalah LRU. Jadi dengan kondisi algoritma optimal yang sangat sulit digunakan atau diimplementasikan, maka dibuatlah sebuah algoritma yang kondisinya bisa mendekati dengan algoritma optimal. Nah, di sini mungkin secara singkat sebenarnya ini adalah perpaduan antara algoritma Vivo maupun algoritma optimal. Sesuai dengan nama algoritmanya yaitu LRU, Least Recently Used. Maksud dari algoritma ini adalah mencoba menggantikan halaman yang paling lama tidak dibutuhkan. Jadi kita perhatikan studi kasus yang diberikan, nomor urut 1 sampai 3 sudah dijelaskan sebelumnya, dan di sini kalau kita lihat di urut keempat masih bekerja seperti yang ada di Vivo, di mana 2 akan menggantikan string 7. Nah, di sini yang berbedanya adalah di urut kelima itu ada masukan string 0 dan di sini dia tidak terjadi page fault, hanya mengakses string 0 yang ada di halaman utama. Nah, kalau kondisinya Vivo, kondisi ini tidak dianggap sebagai suatu pembaruan dari umur sebuah string atau sebuah halaman. Jadi kalau kita lihat di Vivo sebelumnya, maka 0 ini masih akan dianggap sebagai urutan kedua.
Sedangkan pada kasus LRU 0 ini akan berumur lebih muda dikarenakan dia dipanggil lagi di urut kelima, sehingga kalau kita lihat ini halamannya masih dibutuhkan dalam waktu dekat. Nah, kondisinya di string urut ke-6, string 3 itu nanti akan menggantikan posisi di string 1 di frame ketiganya. Kenapa tidak diambil yang nolnya? Tadi udah dijelaskan bahwa seharusnya kalau menggunakan Vivo 3 ini nanti akan menggantikan string 0, namun dikarenakan ini LRU, dia akan memudahkan umur dari string 0 tersebut karena barusan dipanggil, sehingga untuk waktu yang lebih lama itu yang dipanggil adalah string 1 untuk digantikan dengan string 3. Jadi kasus-kasus yang apabila dia dipanggil artinya seolah-olah dia diperbaharui umurnya. Jadi kalau kita lihat ini dengan pola-pola orange dan merah lingkaran di dalam string tersebut, itu merupakan umur-umur dari halaman yang ada di kasus ini misalkan. Nah, secara total page fault yang terjadi di dalam LRU ini adalah 12 kali, masih lebih rendah daripada Vivo, namun mungkin belum seoptimal dari algoritma optimal yang 9 kali. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari saya mengenai algoritma tersebut. Sekian dulu, terima kasih.